Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang proposal penelitian dan kegiatan. Sebelum kita memulai materi ini, alangkah baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu. Seperti apa kelompok 3 ini dia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proposal penelitian dan proposal kegiatan. Jadi, proposal penelitian itu adalah suatu jenis proposal yang digunakan dalam bidang akademis. Contohnya itu ada proposal untuk penelitian dan skripsi. Nah, kalau misalkan proposal kegiatan itu proposal yang umumnya dibuat secara individu dan kelompok yang tujuannya untuk menyelenggarakan sebuah acara. Nah, contohnya itu adalah proposal pertunjukan seni budaya dan proposal lomba-lomba gitu. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Rizka Agustini. Aku ingin menjelaskan macam-macam bentuk proposal penelitian dan macam-macam bentuk proposal kegiatan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan macam-macam bentuk proposal penelitian. Yang pertama, proposal penelitian pengembangan, yaitu proposal yang digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan rancangan atau produk yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan aktual. Yang kedua, proposal penelitian kajian pustaka. Proposal yang ditulis untuk melaksanakan penelitian dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Yang ketiga, proposal penelitian kualitatif, yaitu yang ditulis dengan tujuan yang mengungkapkan permasalahan secara holistik atau melalui pengumpulan data dari latar alami dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian. Nah, di sini aku ingin menjelaskan macam-macam bentuk proposal kegiatan. Yang pertama, proposal bentuk formal, yaitu terdiri atas 3 bagian utama: pendahuluan, isi proposal, dan bagian pelengkap penutup. Yang kedua, proposal bentuk non formal, yaitu tidak selengkap proposal formal dan biasanya disampaikan dalam bentuk memorandum atau surat. Atau proposal non formal harus selalu mengandung hal-hal berikut, yaitu masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Yang ketiga, proposal semi formal, yaitu jenis proposal ini hampir sama dengan proposal non formal karena tidak selengkap jenis proposal formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Suci Aprilianti. Saya di sini mau ngejelasin cara menyusun proposal penelitian. Yang pertama ada halaman judul. Halaman judul memuat judul, jenis laporan, lambang perguruan tinggi, nama, NIM, nama jurusan, nama program studi, nama perguruan tinggi, dan tahun pengajuan. Judul usulan penelitian memuat judul hendaknya dibuat singkat dan jelas, menggambarkan konsep dan topik dari penelitian, dan menggambarkan adanya keterkaitan antar variabel lokasi penelitian dan tahun penelitian. Yang kedua, ada halaman persetujuan. Halaman persetujuan memuat judul usulan penelitian, persetujuan dosen, pembimbing, beserta tanda tangan dan waktu persetujuan. Yang ketiga, ada daftar isi. Yang daftar isi merupakan daftar yang menunjukkan isi bagian-bagian dalam skripsi maupun sub-sub bagiannya beserta nomor halamannya. Yang keempat, ada isi. Di bagian isi terdiri dari beberapa bab, dan dari beberapa bab tersebut masih terdapat beberapa subbab. Yang bab pertama ada bab pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang masalah,
perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan keaslian penelitian. Latar belakang masalah memuat gambaran tema permasalahan di lokasi penelitian yang akan dibahas dan berkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan, diuraikan dari masalah yang luas ke arah masalah yang khusus. Oleh karena itu, diperlukan data studi awal di lokasi tempat penelitian. Yang kedua, ada perumusan masalah. Perumusan masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya yang tegas dan jelas, serta menggambarkan arah hubungan antar dua variabel atau lebih. Misalnya, adakah, apakah, bagaimanakah, dan lainnya. Yang ketiga, ada batasan masalah. Batasan masalah adalah pembatasan ruang lingkup yang dilakukan dalam penelitian, di mana pembatasan tersebut meliputi tema atau topik, area atau wilayah yang diteliti, sumber informasi, lokasi penelitian, serta waktu penelitian. Yang keempat, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian memuat dua tujuan, ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum meliputi tujuan yang akan dicapai secara menyeluruh yang dapat menjawab tema atau judul penelitian. Yang kedua, ada tujuan khusus meliputi jabaran atau rincian dari tujuan umum secara operasional sesuai dengan perumusan dan pembatasan masalah. Yang kelima, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian meliputi manfaat bagi pengguna, pengembangan keilmuan, dan bagi peneliti. Yang keenam, ada keaslian penelitian. Keaslian penelitian mencerminkan kemampuan mahasiswa untuk menelusuri dan mengidentifikasi penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukannya. Bab 2, ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan penelusuran kepustakaan untuk mengidentifikasi makalah dan buku yang bermanfaat dan ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan serta merujuk pada semua hasil penelitian terdahulu pada bidang tersebut. Di dalam tinjauan pustaka ada landasan teori, kerangka konsep penelitian, dan hipotesis. Nah, yang landasan teori menguraikan kerangka teori yang merujuk pada referensi berbagai nilai tertentu maupun berbagai teori-teori yang ada yang nantinya akan mendasari hasil dan pembahasan secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model matematis yang langsung berkaitan dengan tema atau masalah yang diteliti. Kerangka teori terdiri dari teori-teori atau isu-isu di mana penelitian kita terlibat di dalamnya dan memberikan panduan pada saat peneliti membaca pustaka. Yang ketiga, ada kerangka konsep penelitian. Kerangka konsep penelitian merupakan operasionalisasi keterkaitan antar variabel-variabel yang berasal dari kerangka teori dan biasanya berkonsentrasi pada satu bagian dari kerangka teori. Yang keempat, ada hipotesis. Hipotesis memuat pertanyaan singkat yang disimpulkan dari landasan teori atau tinjauan pustaka dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi. Bab 3, ada metode penelitian. Metode penelitian memuat jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, lokasi dan waktu penelitian, hubungan variabel dan definisi operasional, instrumen penelitian, pengumpulan dan pengolahan data, metode analisis data, dan keterbatasan. Yang pertama, jenis penelitian berisi langkah-langkah yang akan diambil untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Yang kedua, populasi dan sampel berisi cara pengambilan sampel, besar sampel, cara pengumpulan sampel, teknik penarikan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek maupun objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Yang ketiga ada lokasi dan waktu penelitian, berisi mengenai tempat atau lokasi penelitian yang diamati atau diteliti dalam suatu penelitian. Yang keempat ada variabel, berisi keterangan tentang variabel atau faktor yang diamati atau diteliti dalam suatu penelitian. Yang kelima ada definisi operasional, menjelaskan bagaimana suatu variabel akan diukur serta alat ukur apa saja yang digunakan untuk mengukurnya. Yang keenam ada teknik pengumpulan data, berisi cara pengumpulan data yang dapat berupa data primer maupun sekunder. Berdasarkan cara pengumpulan data dapat berupa observasi, wawancara langsung, angket, pengukuran, dan pemeriksaan. Yang ketujuh ada instrumen penelitian. Instrumen atau alat ukur penelitian dapat berupa kuesioner, checklist yang digunakan sebagai pedoman, observasi, dan wawancara atau angket. Yang ke-8 ada teknik pengolahan data, berisi cara pengolahan data yang akan dilakukan peneliti sehingga data hasil penelitian dapat menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan penelitian. Yang ke-9 ada metode analisa data. Metode analisa data menjelaskan bagaimana seorang peneliti mengubah data hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan penelitian. Yang ke-10 ada keterbatasan. Dalam setiap penelitian pasti mempunyai kelemahan-kelemahan, di mana kelemahan tersebut ditulis dalam keterbatasan. Nah, yang kelima ada daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan keterangan tentang bacaan yang dijadikan bahan rujukan dari penulisan skripsi. Dalam daftar pustaka dapat dimasukkan tentang pustaka dari buku, teks, jurnal, artikel, atau kumpulan karangan lainnya. Yang ke-6 ada lampiran. Lampiran memuat keterangan atau informasi yang diperlukan pada pelaksanaan penelitian seperti peta, surat penelitian, kuesioner, atau data lain yang sifatnya melengkapi usulan atau proposal penelitian. Demikianlah teknik penyusunan proposal penelitian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pandu Dervin Irianto. Saya dari mahasiswa Universitas Pamulang Tangerang, jurusan Akuntansi S1. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara menyusun kerangka proposal kegiatan. Caranya adalah, pertama kita harus membuat judul proposal dulu. Judul proposal menjadi pondasi utama dalam penyusunan proposal tersebut, sekaligus menjelaskan nama acara apa yang akan diselenggarakan. Kedua adalah kita harus membuat pendahuluan. Pendahuluan proposal tersebut memiliki sebagian, yaitu latar belakang dan tujuan. Subbagian pertama dari pendahuluan tersebut adalah latar belakang proposal kegiatan. Latar belakang ini berisikan tentang penjelasan secara garis besar, baik dimulai dari alasan mengapa acara tersebut harus ditampilkan, harus diselenggarakan. Subbagian selanjutnya adalah tujuan dan manfaat proposal kegiatan. Tujuan dan manfaat tersebut berisikan tentang tujuan utama rencana proposal tersebut yang akan diselenggarakan, sekaligus menjadi hasil dari suatu acara yang diharapkan. Yang ketiga adalah kita harus membuat isi. Isi ini menjadi peran penting, sekaligus akan menjelaskan secara detail lagi dari acara tersebut. Dan isi tersebut memiliki banyak sekali sebagian, diantaranya adalah: yang pertama adalah tema kegiatan, kedua adalah macam-macam kegiatan, ketiga adalah peserta, keempat adalah peralatan yang dibutuhkan, kelima adalah waktu dan tempat pelaksanaannya,
keenam adalah susunan acara kegiatannya, ketujuh susunan kepanitiaan, dan yang terakhir adalah anggaran dana. Yang pertama adalah tema kegiatan. Tema kegiatan adalah salah satu subbagian yang harus ditampilkan dalam penyusunan proposal. Karena tema tersebutlah yang mendasari suatu kegiatan yang tertera pada proposal, sekaligus menjadi fondasi awal dalam pelaksanaan acara tersebut. Yang kedua adalah macam-macam kegiatan. Macam-macam kegiatan ini juga menjadi penting dalam penyusunan proposal, karena macam-macam kegiatan tersebut adalah isi daripada kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti halnya misalkan dalam satu acara ada kegiatan seperti dancing, acara lomba, acara nyanyi, tergantung kegiatan apa yang akan diselenggarakan. Yang ketiga adalah peserta. Tentunya dalam satu kegiatan pasti ada pesertanya, bagikan kendaraan dengan mesin. Jadi kalau misalkan kendaraan tersebut tidak ada mesin, mungkin kendaraan tersebut tidak bisa menyala dengan baik. Sama seperti suatu kegiatan, apabila tidak ada peserta, tentunya tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi peserta tersebut adalah seseorang yang akan ditampilkan dalam suatu kegiatan sesuai dengan tema apa saja yang akan harus dilakukan kepada para penonton. Yang keempat adalah peralatan yang dibutuhkan. Dalam sebagian ini harus mencantumkan peralatan secara detail, baik A sampai Z. Misalkan dalam suatu acara tersebut, ya pastinya ya kita membutuhkan panggung, serta sound system segala macam. Kedua, mikrofon. Ketiga, kostum, serta make up, dan lain sebagainya. Dan itu harus dicantumkan secara detail dalam penyusunan proposal tersebut. Yang kelima adalah waktu dan tempat pelaksanaannya. Waktu dan tempat pelaksanaannya ini juga harus dicantumkan dalam penyusunan proposal tersebut untuk menjelaskan secara detail waktu yang menunjukkan kapan pelaksanaan itu dimulai dan di mana tempat lokasi acara tersebut dilaksanakan. Yang keenam adalah susunan acara kegiatan. Susunan acara ini menjelaskan bagian-bagian acara dari susunan kegiatan yang berlangsung. Nah, bagian-bagian acara tersebut harus dijelaskan secara detail dalam proposal, dimulai dari urutan jam dari bagian acara tersebut, serta dengan acara-acara yang akan ditampilkan itu harus secara detail. Yang ketujuh adalah susunan kepanitiaan. Dalam sebagian ini, dalam proposal harus mencantumkan susunan kepanitiaan. Yang ketujuh adalah susunan kepanitiaan. Dalam sebagian dalam proposal kegiatan tersebut, susunan kepanitiaan itu harus dicantumkan sebagaimana panitia-panitia yang terlibat merupakan tanggung jawab dalam melaksanakan acara. Yang terakhir adalah anggaran dana. Anggaran dana ini harus dicantumkan dalam penyusunan proposal kegiatan karena anggaran tersebut berisikan penjelasan rincian harga biaya perencanaan kegiatan. Biaya-biaya tersebut harus diperhitungkan secara logis dan realistis, di mana estimasi pembiayaan yang dibuat oleh penyusunan proposal tersebut dapat ditimbangkan oleh penyandang dana atau donatur. Anggaran biaya tersebut dapat dibedakan menjadi 3, yaitu persiapan, operasional, dan laporan. Yang terakhir adalah kita harus membuat penutup proposal kegiatan. Penutup dari proposal kegiatan tersebut berisikan
ujung dari pembicaraan penerimaan proposal kegiatan, yang berarti itu berisikan harapan untuk diberikan dukungan kepada pihak yang terkait agar kegiatan tersebut dapat diselenggarakan dengan lancar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Nur Hasan. Tujuan proposal adalah untuk menyampaikan rencana kegiatan pada pihak terkait, sehingga kegiatan tersebut dapat diterima dengan pihak terkait, mendapatkan izin, memperoleh dana, dan sponsor, dan sebagainya. Fungsi dari proposal kegiatan adalah untuk menyelenggarakan suatu kegiatan dan acara tertentu. Bisa berupa seminar, diskusi, pelatihan, pentas lomba, syukuran, dan sebagainya. Dan fungsi dari proposal penelitian yaitu untuk melakukan sebuah riset dan penelitian di bidang sains, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Halo, perkenalkan nama saya Risa Wendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari proposal penelitian dan kegiatan. Jadi, tujuan dari proposal penelitian dan kegiatan itu adalah untuk menyajikan dan membenarkan kebutuhan untuk mempelajari masalah penelitian dan untuk menyajikan cara-cara praktis di mana studi yang harus diusulkan harus dilakukan. Dan proposal penelitian berisi tinjauan literatur yang luas, bahwa proposal tersebut harus memberikan bukti persuasif bahwa ada kegiatan untuk studi yang harus diusulkan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Herna. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri proposal dan perbedaan proposal, penelitian dan kegiatan. Nah, perbedaan proposal kegiatan dengan proposal penelitian berdasarkan isi ialah proposal kegiatan berupa pemerintahan kepada seseorang atau sesuatu lembaga untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, proposal penelitian berupa pengajuan kepada lembaga untuk melakukan suatu penelitian. Perbedaan proposal kegiatan dengan proposal penelitian berdasarkan sistematika ialah pada proposal kegiatan terdapat pembiayaan sedangkan pada proposal penelitian tidak ada. Nah, pada proposal penelitian terdapat metode sedangkan pada proposal kegiatan tidak ada. Pada proposal penelitian terdapat kerangka penulisan laporan sedangkan pada proposal kegiatan tidak ada. Pada proposal kegiatan yang digunakan hanya landasan teoritas saja, sedangkan pada proposal penelitian menggunakan landasan teoritas dan hipotesis. Perbedaan proposal kegiatan dengan proposal penelitian adalah menggunakan kata-kata teknis, kata pendefinisian, dan kata-kata perincian pada proposal penelitian lebih banyak daripada proposal kegiatan. Nah, proposal adalah teks yang berupa pemerintahan kepada seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan suatu kegiatan seperti penelitian. Kaidah kebahasaan yang digunakan pada proposal pada umumnya adalah pernyataan argumentatif, pernyataan persuasif, kata-kata teknis, kata kerja tindakan, kata pendefinisian, dan kata perincian. Sekian, terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada yang kekurangan maupun perkataan yang kurang mengenakan di hati Anda. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Apabila kalian merasa video ini sangat berguna, silakan share video ini, dan apabila ada yang mau disampaikan silakan komen di bawah ini. Dan sampai jumpa lagi ke video saya yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.